Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal ngalamin. Sahabat Majensa, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa jenis santet, serta dampaknya jika terkena korban, yang sering digunakan untuk mencelakai orang dari jarak jauh. Lantas, jenis santet seperti apakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, santet atau ilmu hitam merupakan jenis ilmu sihir yang digunakan untuk mengendalikan alam, seperti kejadian, objek, hingga orang melalui mistik, paranormal ataupun supranatural. Biasanya, praktek santet melibatkan jin yang diberdayakan untuk mencelakakan dan merugikan orang lain. Orang yang melakukan kegiatan tersebut biasanya disebut dukun santet. Dukun santet dipercaya mampu mencelakai orang lain dari jarak jauh. Santet dapat dikirimkan melalui berbagai media, seperti foto korban, boneka, rambut, maupun nama lengkap. Ilmu hitam di Indonesia diduga masih sering digunakan oleh seseorang untuk membalas dendam kepada korban. Kendati demikian, bukan menutup kemungkinan masih adanya peminat dan percaya akan hal-hal yang sifatnya gaib. Berikut ini adalah 9 jenis ilmu hitam atau santet yang sering digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Yang pertama adalah santet tali gaib. Sahabat Majensa, santet tali gaib menggunakan media tali untuk menyantet korban. Apabila terkena ilmu hitam ini, maka korban akan dikontrol dalam waktu tertentu sesuai dengan permintaan. Santet jenis ini akan menghubungkan pelaku dan korban dengan tali gaib. Santet tali gaib dilakukan secara kontinu. Ketika sang korban mulai terlihat kebal menghadapi santet, maka pelaku akan mengirimkan santet lagi. Santet tali gaib adalah santet yang dibuat ilustrasi seperti tali, sesuai dengan namanya. Santet jenis ini cukup mengerikan, sebab nantinya korban yang dikirim santet tali gaib akan terus terjaga dan dikontrol dalam waktu tertentu oleh si pengirim santet. Jadi ibaratnya, akan ada semacam tali gaib yang tersambung secara terus-menerus antara orang yang mengirim santet dengan orang yang dikirimi santet. Kemudian yang kedua adalah santet khodam. Sahabat Majensa, santet jenis ini bekerja ketika dukun santet mengirimkan makhluk halus, seperti jin atau setan, kepada korban. Nantinya, makhluk halus itu akan mengganggu korban dengan merasukinya. Kerugian yang akan dirasakan oleh korban yakni mengalami gangguan mental dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga adalah santet buhul cacing abin. Sahabat Majensa, santet yang satu ini berasal dari pedalaman Sumatera. Santet bulu cacing abin menyerang urat saraf manusia. Korban dapat mengalami dampak yang fatal, seperti mengalami kelumpuhan, menderita penyakit abnormal, hingga meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah santet tusuk konde. Sahabat Majensa, santet tusuk konde sangat populer di Pulau Jawa. Santet jenis ini akan berbahaya bagi korban, karena biasanya orang yang terkena santet ini akan mengalami berbagai macam penyakit aneh yang tidak masuk akal. Biasanya, dukun santet akan meminta tumbal kepada pelaku untuk melaksanakan santet ini. Tumbal yang diminta seperti kerbau hitam atau ayam cemani. Kemudian yang kelima adalah santet lepas. Sahabat Majensa, seperti pistol yang tidak terlihat, santet satu ini biasanya dikirimkan oleh dukun kepada korban dengan memberikan peluru. Santet berupa peluru ini akan masuk ke dalam tubuh korban dan berdiam di sana. Orang yang mengirimnya hanya mengamati dari jarak jauh akan reaksi korban. Kemudian yang keenam adalah santet susuk.
Sahabat Majensa, barang-barang yang biasa digunakan pada santet susuk yakni jarum, paku, lidi, atau apapun yang dapat membuat korban merasakan sakit yang luar biasa, hingga ke ubun-ubun. Media yang digunakan umumnya seperti boneka, foto, atau benda lainnya yang merepresentasikan sang korban. Kemudian yang ketujuh adalah santet Banyuwangi. Sahabat Majensa, santet Banyuwangi berbeda dengan santet lainnya yang sudah dijabarkan di atas. Jenis santet ini termasuk ganas, karena umumnya menyasar pada keperkasaan pria. Santet tersebut mengakibatkan kelamin korban terkunci oleh jin, kejantanan pria itu nantinya akan mati lemas, dan tidak dapat berdiri lagi. Kesimpulannya, santet ini seringkali digunakan agar sang pria tidak selingkuh, dan bersetubuh dengan orang lain selain pelaku. Selain itu, tujuan dari santet ini adalah untuk merusak rumah tangga. Santet Banyuwangi menjadi salah satu jenis ilmu hitam yang sulit diatasi. Kemudian yang kedelapan adalah santet Segoro Pitu. Sahabat Majensa, santet Segoro Pitu berasal dari mitologi Jawa dan dianggap sebagai salah satu bentuk santet yang paling kuat. Santet ini dikenal memiliki kekuatan yang berasal dari 7 lautan, yang membuatnya sangat menakutkan. Menurut kepercayaan masyarakat, santet Segoro Pitu dapat mendatangkan malapetaka, penyakit, atau kesulitan yang berkepanjangan bagi korban. Proses pengirimannya sering melibatkan ritual yang rumit, dan dukun yang menggunakan ilmu ini dipercaya memiliki hubungan kuat dengan dunia gaib. Banyak yang percaya bahwa santet ini sulit untuk ditangkal atau diobati, sehingga sangat ditakuti oleh masyarakat Jawa. Kemudian yang kesembilan adalah santet Brojo. Sahabat Majensa, asal-muasal santet Brojo berasal dari daerah Jawa. Santet ini dianggap sangat berbahaya karena memiliki kekuatan untuk membunuh korbannya dalam waktu yang beberapa jam saja. Konon, santet ini menggunakan medium tanah. Jika berhasil mengenai korban, maka semua orang di rumah tersebut diyakini akan mati. Sahabat Majensa, berikut ini adalah beberapa doa yang dapat menjadi cara menghilangkan santet dari tubuh. Yang pertama, mengamalkan ayat kursi. Sahabat Majensa, adapun manfaat ayat kursi dalam menghilangkan santet adalah dengan membaca dan mengamalkannya secara rutin, dapat memberikan perlindungan dan memperkecil kemungkinan terkena santet. Ayat kursi memiliki energi positif yang melindungi tubuh dan jiwa dari kekuatan jahat. Dalam mengamalkan ayat kursi, seseorang dapat membacanya setiap hari, baik saat pagi, sore, atau malam sebelum tidur. Keampuhan ayat kursi untuk menghilangkan santet didasarkan pada keimanannya yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keyakinan bahwa segala bentuk gangguan dan kejahatan hanya dapat dipertahankan olehnya. Oleh karena itu, mengamalkan ayat kursi dapat memberikan perlindungan spiritual dan fisik dari santet, serta kekuatan negatif lainnya. Dengan begitu, kita dapat hidup dengan tenang dan terhindar dari segala bentuk bahaya yang mungkin mengancam kehidupan kita. Yang kedua, mengamalkan surat 3 Qul. Sahabat Majensa, surat 3 Qul adalah termasuk surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan Anas, yang harus dibaca setiap hari untuk melindungi diri dari santet. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang menyatakan keesaan Allah dan keyakinan akannya, sedangkan surat Al-Falaq adalah surat yang menjelaskan perlindungan Allah dari kejahatan ciptaannya. Dua surat ini mengandung kekuatan yang luar biasa untuk mengusir energi negatif dan melindungi diri dari santet. Dengan membaca surat 3 Qul setiap hari, seseorang dapat memperkuat iman dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghapuskan efek buruk santet. Semua surat dari Al-Quran tersebut sebaiknya dibaca setiap hari, agar Allah senantiasa melindungi tubuh kita dari santet. Sahabat Majensa, itulah jenis ilmu hitam atau santet yang digunakan para dukun untuk menyantet. Percaya atau tidaknya tergantung dari keyakinan masing-masing. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.